Salah satu faktor kegagalan dalam sistem budidaya ikan nila itu adalah kesalahan kita dalam menentukan berapa besar aerator yang kita butuhkan dalam kolam kita. Dan tentunya ini sangat penting karena ini merupakan hal dasar sebelum kita memulai budidaya ikan nila. Nah, pada video kita kali ini saya akan membahas tentang seperti apa caranya atau bagaimana caranya untuk mengetahui kebutuhan aerator di dalam kolam berbagai jenis. Nah, untuk itu jangan skip videonya supaya kalian dapat informasinya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang selalu membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan budidaya ikan nila ya. Nah, video kita kali ini adalah video yang sangat bagus ya materinya, karena ini banyak sekali ditanyakan di kolom komentar kita ya, tentang bagaimana caranya menentukan kebutuhan kapasitas aerator pada kolam ikan nila. Tentunya sebelum mulai kita bahas tentang topik ini, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel ini silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya. Saya juga ingatin jangan lupa follow Instagram kita ya @channel_Banggulo, supaya kalian dapat informasi terbaru tentang channel Bang Gulo tentunya ya. Fungsi aerator di dalam kolam kita itu adalah untuk mensuplai oksigen ke dalam air kolam. Jadi nanti dengan suplai oksigen tersebut, maka kadar oksigen terlarut yang ada di dalam kolam atau dissolve oksigen itu akan semakin meningkat. Nah, dissolve oksigen ini adalah merupakan salah satu parameter penting untuk mengetahui kualitas air. Semakin tinggi DO-nya, maka kualitas airnya juga akan semakin bagus. Dan tentunya ikannya juga semakin sehat, karena bibit-bibit penyakit serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kualitas air itu bisa diatasi dengan kadar DO yang bagus. Jadi untuk menentukan berapa kebutuhan aerator di dalam kolam kita itu ada 3 hal penting yang memang harus kita ketahui dulu. Yang pertama itu adalah sistem pemeliharaan. Nah, sistem pemeliharaan seperti apa yang kita gunakan? Apakah sistem resirkulasi atau sistem bioflok? Dan yang kedua itu adalah ukuran kolam. Semakin luas kolamnya tentunya aerator yang kita butuhkan juga akan semakin besar. Serta yang ketiga itu adalah jumlah tebar ikan. Semakin padat akan semakin besar juga kebutuhan oksigen yang ada di dalam kolam kita atau yang dibutuhkan kolam kita. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah seperti apa kebutuhan aerator di dalam kolam yang menggunakan sistem resirkulasi sederhana dengan menggunakan filterisasi. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat bahwa kolam-kolam saya ini yang di kolam beton ini masih menggunakan sistem resirkulasi sederhana yang menggunakan filterisasi. Jadi kadar oksigen terlarut yang ada di kolam ini sebenarnya dihasilkan dari 3 hal ya, atau dari 3 tempat. Yang pertama itu dari kucuran air yang masuk ke dalam kolam. Yang kedua itu adalah lahir dari proses filterisasi. Dan yang ketiga tentunya dari aerator. Jadi secara sederhananya kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi aerator di dalam kolam filterisasi itu hanya mempengaruhi oksigen itu sebesar sepertiga saja. Sisanya itu diambil oleh kucuran air yang masuk ke dalam kolam serta proses filterisasi. Kenapa proses filterisasi ini masuk sebagai penghasil oksigen? Karena kan di dalam filterisasi itu kita memiliki bak filter yang juga kita aerasi, kita tambah oksigen agar bakteri-bakteri yang ada di sistem resirkulasi ini bisa hidup. Jadi secara tidak langsung juga airnya juga semakin jernih dan kadar DO-nya juga akan semakin bagus gitu. Jadi kawan-kawan, di dalam sistem pemeliharaan dengan cara resirkulasi, fungsi aerator itu tidak berperan banyak ya. Dia hanya menghasilkan atau menambah oksigen ke dalam kolam itu, kapasitasnya itu hanya sekitar 30%. Yang artinya bahwa kekuatan aerator yang dibutuhkan di dalam kolam dengan sistem resirkulasi itu cukup aerator yang kecil saja. Kenapa? Karena dia untuk menambah kadar oksigennya itu tidak mutlak hanya dari aerator, tetapi ada 2 sumber lain, yaitu proses filterisasi dan kucuran air yang masuk ke dalam kolam. Di dalam kolam sistem resirkulasi, menurut pengalaman saya itu idealnya memang untuk aerator itu kita butuhkan itu per meter kubiknya kurang lebih sekitar 3-5 liter per menit untuk output aeratornya. Nah, maksudnya jika kalian memiliki kolam dengan ukuran 1x3 dengan tinggi air kurang lebih 1 meter, maka kan volume airnya itu kurang lebih sekitar 3 meter kubik. Nah, cara menghitung kebutuhan aerator di kolam itu tinggal dikalikan saja 3 meter kubik dikalikan 5 liter per menit.
Jadi kurang lebih kita butuh aerator itu sebanyak 15 liter per menit untuk outputnya. Begitu cara menghitungnya. Jadi rumusannya yang jelas untuk sistem resirkulasi itu kita kebutuhan aeratornya itu 1 meter kubik volume air itu kita butuh 3-5 liter per menit untuk output aeratornya. Dan tentunya ini juga dengan catatan bahwa tebar padat yang ada di dalam kolam kalian itu harus ideal ya. Nah, untuk menentukan tebar padat idealnya itu kita sudah punya videonya, kalian bisa cek di link deskripsi tentang bagaimana caranya menentukan tebar padat ideal di dalam kolam kalian. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya menentukan kekuatan aerasi pada kolam dengan sistem pemeliharaan secara bioflok. Di dalam kolam bioflok, suplai oksigen sebagai tambahan DO di air pada kolam bioflok itu hanya kita peroleh dari satu sumber, yaitu aerator. Nah, tentunya dengan hanya ada satu sumber aerator, sementara di sisi lain kebutuhan oksigen di dalam kolam bioflok itu bisa saya katakan itu 2-3 kali lebih besar dibanding kebutuhan di kolam resirkulasi. Kenapa? Karena ikan-ikan yang ada di kolam bioflok ini jauh lebih padat dibandingkan sistem resirkulasi. Terus sistem bakteri-bakteri yang menguraikan amonia menjadi flok itu juga sangat membutuhkan oksigen. Dengan jumlah kebutuhan oksigen yang sangat besar dan sumbernya hanya ada satu dari aerator, maka bisa dikatakan bahwa aeratornya di kolam bioflok itu pasti akan lebih besar dibandingkan di kolam resirkulasi. Nah, jika andainya kebutuhan oksigen di dalam kolam bioflok ini tidak kita penuhi atau kita kecilkan, kita kurangi, kita samakan dengan kolam resirkulasi, maka ini mengakibatkan kualitas air di dalam kolam bioflok itu juga akan semakin menurun. Karena bakteri-bakteri yang bisa menguraikan amonia atau sisa pakan dari ikan untuk menjadi pakan ikan dalam bentuk flok itu tidak akan berjalan dengan baik. Amonia itu akan mengendap dan menghasilkan racun sehingga ikan-ikannya mati jika kadar oksigennya tidak dipenuhi tidak dipenuhi. Nah, melihat betapa pentingnya aerator di dalam kolam bioflok, sehingga sangat wajar jika misalnya kolam bioflok itu akan semakin berjalan bagus jika kapasitas aerator itu besar yang kita berikan ke biofloknya ke kolam biofloknya. Di samping sebagai satu-satunya suplai oksigen yang ada di kolam bioflok, aerator ini juga sebenarnya berfungsi untuk bisa mengaduk air yang ada di dalam kolam bioflok, sehingga tidak akan kita temukan dead zone atau daerah mati di dalam kolam bioflok ini. Kenapa? Daerah mati ini kan maksudnya airnya itu diam atau tenang ya. Kan syarat untuk kolam bioflok ini airnya harus teraduk secara merata. Memang cara mengaduk air ini itu salah satu dari pemberian aerator ya. Kan dengan aerator dengan penempatan titik yang benar, maka secara tidak langsung air di dalam kolam bioflok ini akan terus bergerak. Dan ini sangat penting ya, jika misalnya terdapat dead zone di dalam kolam bioflok, ini bisa berakibat fatal dalam metode pemeliharaan bioflok ya. Kenapa? Karena floknya ini bisa menjadi racun dan tentunya akan berakibat sangat buruk terhadap kualitas air kolam yang ujung-ujungnya nanti membuat ikan di dalam kolam bioflok ini bisa mati gitu. Nah, untuk menghitung berapa jumlah kebutuhan aerator yang ideal di dalam kolam bioflok, ini tidak terlepas dari berapa banyak volume air yang ada di dalam kolam. Maksudnya, semakin banyak volume air di dalam kolam atau semakin besar kolamnya, maka kebutuhan aerator juga akan semakin besar kekuatannya. Jadi kan kekuatan aerator ini dilihat dari outputnya berapa liter per menit. Nah, jika kolamnya semakin luas atau semakin banyak volume airnya, maka kekuatan juga akan semakin besar tentunya. Nah, sekarang kita akan lihat langsung kolam-kolam baru saya ya, dari D2, D3, D4 yang ada di lahan sebelah. Ini kan kolam-kolam baru nih. Tapi sebelum kita lihat, saya mau beritahu ke kalian bahwa seluruh yang ada di video ini dalam penentuan berapa titik aerasi dan berapa jumlah kapasitas aerator ini hanya berlaku untuk kolam ikan nila ya. Berbeda dengan yang ini, yang D2 saya ini kan dia agak sedikit aeratornya agak kecil. Kenapa? Karena ini kan bukan ikan nila tapi ikan bawal nih. Untuk kolam ikan nila di kolam diameter 2 sistem bioflok itu saya rekomendasikan 5-6 titik untuk titik aerasinya, dan kekuatan aerasinya itu minimal 40 liter per menit ya. Nah, kita beralih ke kolam D3. Ini kolam D3 contohnya.
Nah, kalau di kolam D3 itu agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kan volume airnya juga lebih banyak atau lebih besar ya kolamnya. Nah, untuk kolam D3 ini saya rekomendasikan itu 8 sampai 9 titik aerasi dengan kekuatan aerasinya itu kurang lebih sekitar 60 sampai 80 liter per menit untuk outputnya. Jadi kalian bisa pilih aerator yang cocok buat kalian ya, yang kekuatannya minimal 60 liter dan maksimal di 80 liter. Kekuatan titik aerasi itu kurang lebih seperti gambar yang ini, tapi kan ini 8. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan 9 titik, kalian tinggal tambah 1 titik lagi di tengah lingkarannya ya. Jadi dengan peletakan titik seperti itu, titik aerasi seperti itu, maka air kolam kita ini bisa teraduk merata ya, dan pendistribusian oksigen dari aerator itu juga bisa merata ke seluruh kolam. Hal ini sangat bagus, seperti saya katakan di awal, kalau kita itu menghindarkan dead zone atau daerah mati yang tidak bergerak ya airnya. Jadi kalau bisa airnya itu seperti mendidih, semuanya bergerak sehingga vlognya bisa sempurna dan tidak ada masalah nantinya. Untuk pilihan aerator, kalian bisa pilih yang sesuai dengan kemampuan kalian ya, budgetnya ya. Ya minimal LP60 lah untuk kolam D3 ini. Nah, kebetulan saya kan di sini menggunakan LP100, tapi saya rubah titiknya itu menjadi 8 titik nih, seperti ini. Ada 4 titik di bagian atas itu yang saya tutup supaya kekuatannya ini seimbang gitu. Jadi ini kurang lebih sekitar 70 liter per menit lah ya. Asumsi saya dibagi 8 itu berarti satu titiknya itu minimal 8 liter per menit outputnya untuk aeratornya. Nah, di kolam D3 memang cenderung lebih kecil ya, volume airnya itu hanya ada 7 meter kubik ya, kurang lebih 7 meter kubik. Makanya juga tebar maksimalnya itu sebenarnya paling banyak itu sekitar 700 ekor ya, kalau mau 100 ekor per meter. Nah, untuk kolam diameter 4 seperti yang ini, kolam diameter 4 itu titik aerasinya itu 9 sampai 12 titik. Jadi kekuatan aerasi yang layak atau yang bagus untuk aerator ini kurang lebih sekitar 80 sampai 100 liter per menit ya. Nah, dengan 12 titik itu berarti kurang lebih sekitar 8 liter per menit outputnya masing-masing titik ya. Intinya di dalam kolam ini nanti totalnya itu paling minimal itu 80 liter per menit, paling minimal. Nah, kalau kalian menggunakan LP100, Resun LP100 sudah sangat cocok ini untuk kolam D4 ya. Karena kan Resun LP100 itu bagus. Nah, kenapa saya di belakang menggunakan Resun LP100 untuk 2 kolam? Ya sebenarnya bisa saja, tapi tentunya dengan pengawasan yang lebih ekstra ya. Dan buat kawan-kawan yang masih baru memulai biovlog, saya sarankan itu untuk menggunakan aerator yang berlebih kekuatannya ya. Jangan tiru saya seperti yang di belakang hanya 70 liter per menit untuk satu kolam D4. Kenapa? Tentunya kalian akan sangat kesusahan nanti dalam mengantisipasi ledakan vlognya serta macam-macam lah penyakitnya. Nah, nggak heran kenapa di kolam D4 kita di belakang itu saya pasangkan pompa itu untuk menambah aerasi atau menambah titik, menambah DO lah ya kurang lebih, sehingga vlognya bisa lebih encer, terus kualitas airnya juga terjaga, dan tentunya pompa itu juga bisa menambah dissolve oksigen di dalam kolam ya. Untuk kekurangan aerator memang di awalnya tidak akan kelihatan ya kekurangan kekuatannya kalau kalian tidak mengindahkan, misalnya kalian paksakan untuk 70 liter per menit atau 60 liter per menit untuk D4, atau kekuatan aerator ini nggak seimbang lah dengan volume air yang ada di dalam kolam. Memang di awal tidak akan kelihatan, tapi seiring dengan ikannya semakin besar dan kebutuhan oksigennya juga semakin banyak, kotoran di dalam kolam juga semakin banyak, maka aerator yang kekurangan tadi itu akan kelihatan. Ikannya akan megap-megap dan tentunya sumber penyakit juga akan semakin banyak. Makanya saya sarankan untuk kolam biovlog memang tidak ada pilihan lain kecuali kalian menggunakan aerator yang besar dan maksimal di awalnya, sekalipun ikannya masih kecil ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kalian inginkan selama masa pemeliharaan sehingga panennya gitu. Ada beberapa faktor yang sebenarnya dapat mengurangi kekuatan aerator ya, yang perlu juga kita perhatikan dalam menginstal aerator kita. Yang pertama itu adalah contohnya itu jarak ideal mesin aerator ke dalam kolam. Nah, saran saya semakin jauh jaraknya tentunya kekuatannya akan semakin berkurang. Jadi kalau boleh sedekat mungkin dengan kolam lah pemasangan aeratornya, supaya kekuatannya juga sama seperti yang tertulis di aeratornya atau kekuatan aerator yang bawaan pabrik ya. Terus yang kedua, panjang selang aerasi.
Semakin panjang selang aerasi, tentunya juga kekuatannya akan berkurang. Ini juga harus dilihat ya. Dan yang ketiga itu adalah batu aerasi. Nah, jenis batu aerasi yang kalian pilih juga pilihlah batu aerasi yang berkualitas, supaya juga hasil oksigen yang dihasilkan oleh batu aerasi itu juga semakin halus. Dan tentunya ini sangat bagus untuk kolam. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya untuk diperhatikan itu adalah sambungan-sambungan yang ada di seputar aerator, dari aerator ke kolam. Biasanya kan kalau kita menggunakan beberapa kolam, kita pasti menggunakan banyak tabung atau menggunakan pipa. Ini perhatikan juga sambungannya, perhatikan tikungan-tikungannya. Kenapa? Karena itu juga akan mengurangi kekuatan oksigen yang masuk ke dalam kolam. Jadi kawan-kawan, sebaiknya kalian ketika menginstal aerator itu lebih bagusnya dekat dengan sambungan yang sedikit, sehingga selang yang digunakan juga tidak terlalu panjang. Ini akan lebih aman untuk kalian gitu, karena kekuatan aerator itu kan pasti akan berkurang dengan adanya keempat faktor tadi. Jadi untuk itu sebelum menginstal atau pertama kali melakukannya, kalian selalu harus pikirkan jangan terlalu jauh aeratornya dari kolam, supaya oksigen yang dihasilkan itu tidak banyak yang hilang dari proses dari aerator menuju kolam begitu. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut kawan-kawan yang sudah saya uraikan tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa kolam bioflok itu sebenarnya untuk 1 meter kubiknya itu membutuhkan kurang lebih 8 liter per menit untuk output aeratornya. Itu minimal. Nah, kalau misalnya kalian mau safety aman, ini bisa ditingkatkan gitu. Nah, jadi kalau contohnya kolam kalian itu berukuran D4, itu kurang lebih volume airnya sekitar 10 meter kubik, maka aerator yang kalian butuhkan itu 8 kali 10 meter kubik, kurang lebih 80 liter per menit untuk output aeratornya. Dan begitu juga yang lain ya. Jadi intinya di kolam bioflok itu 1 meter kubiknya kita butuh aerator kurang lebih 8 liter per menit. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Semoga memberi inspirasi buat kawan-kawan ya. Terus saya juga mau sampaikan buat kawan-kawan yang belum subscribe channel kita, silahkan di subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu mendapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila dari channel Bang Gulo. Terus juga buat yang ingin tanya-tanya seputar alat atau perlengkapan bioflok, itu bisa cek ke Instagram kita @channel_Bang Gulo. Karena di situ kita jualan juga ya, jualan alat-alat bioflok. Nah, kawan-kawan mungkin sedikit berbeda ya di video kita kali ini, karena instrumen serta lagu-lagu yang ada di dalam video ini merupakan hasil kolaborasi saya bersama kawan-kawan yang juga musisi Kota Medan ya. Mereka ingin menyumbangkan lagunya di video kita ini agar semakin enak lah ya, semakin memberikan warna baru untuk channel Bang Gulo. Dan kalian yang ingin tahu siapa yang membuat lagu ini atau pengen lihat mereka, bisa cek link YouTube-nya, itu ada di deskripsi video saya ya. Kalian bisa subscribe juga di sana supaya kalian juga dapat lagu-lagu yang bagus yang mereka cover. Ini mantap banget nih lagu-lagunya ya. Membuat kita itu jadi rindu lah ya, sama-sama rindu ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta kawan-kawan yang hadir di dalam video ini mohon undur dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.